Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dari situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, kita memasuki hari Minggu Paskah yang kelima. Bacaan kudus, teristimewa bacaan Injil yang barusan kita dengar hari ini, mengajak kita untuk merenungkan pencaharian seluruh perjalanan hidup iman kita menuju kepada rumah Bapa, jalan keselamatan di dalam Yesus sendiri. Di dalam ilmu manajemen ada istilah perencanaan. Apapun yang dibuat untuk bisa terarah, itu perlu perencanaan yang matang untuk meraih tujuan akhir, setting goal yang mau dicapai. Oleh karena itu, tidak heran bahwa semua daya upaya dan potensi dikerahkan untuk maksud tersebut. Demikian juga dalam konteks hidup beriman dan beragama. Harus ada tujuan yang jelas supaya tidak bias. Kalau hidup beriman itu hanya ikut-ikutan saja, pasti perilaku para pengikutnya juga asal-asalan. Oleh karena itu, kita belajar untuk mempertegas dan memperjelas hidup beriman dan tujuan beriman itu. Hidup beriman yang sejati adalah perpaduan antara hati dan tindakan, doa dan perbuatan baik. Dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Karena itu hidup sesungguhnya
terlebih dalam hidup beriman, tujuan kita adalah seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, adalah keyakinan bahwa kita akan menuju ke rumah Bapa, bersatu dengan Yesus. Dalam Injil hari ini Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Ini janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi supaya kita sampai kepada rumah Bapa, yang paling utama adalah percaya dan setia kepada Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Dan untuk sampai kepada Yesus, yang adalah jalan satu-satunya itu, kita harus menunjukkan keberpihakan kita kepada Yesus yang memanggil kita. Dan ada 4 cara kita mengimani Yesus sebagai jalan menuju rumah Bapa itu, yakni lewat ajarannya, lewat iman yang diinspirasikannya kepada kita, lewat teladan hidup Yesus, dan lewat jasa Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Yesus itu bukan penunjuk jalan, tetapi dialah jalan satu-satunya kita menuju kepada Bapa. Dan lewat jalan itu juga kita akan menemukan kebenaran. Kebenaran yang sejatinya adalah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Allah. Lewat karya-karyanya kita bisa menyaksikan bahwa dialah sungguh-sungguh Mesias yang diutus oleh Allah. Dan pada akhirnya, di dalam hidup yang Tuhan tawarkan kepada kita, kita menemukan hidup kekal bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, saya teringat apa yang selalu dikhotbahkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Dalam setiap khotbahnya, dia selalu mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Karena itu, dalam konteks ini, kita boleh mengatakan juga pada diri kita sendiri, kepada keluarga-keluarga kita, dalam kelompok kita, dalam masyarakat kita, jangan takut. Karena Tuhan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Di dalam Yohanes bab 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Yesus ada kepastian, karena dialah sungguh-sungguh jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya lewat Yesuslah kita sampai kepada Bapa. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.